Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Para pemirsa di manapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di pertemuan kali ini kita akan insyaallah bersama-sama menyelesaikan membaca pasal pembahasan tentang adab-adab seorang penuntut ilmu kepada dirinya sendiri yang kita ambilkan dari bab ketiga dari kitab Tazkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil 'Alim wal Muta'allim yang ditulis oleh Al-Imam Al-Qadi Badruddin Ibnu Jama'ah Al-Kinani Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Di poin yang ketujuh, as-sabi'u, kata Ibnu Jama'ah, adab yang ketujuh yang semestinya dimiliki seorang penuntut ilmu kepada dirinya sendiri, yaitu ayyakhudha nafsahu bil wara'i fi jami'i sya'nihi. Hendaknya seorang penuntut ilmu dia senantiasa memiliki sikap wara' pada dirinya sendiri dalam berbagai keadaan, ya, dalam berbagai aspek di dalam kehidupannya. Wa yataharra al-halala fi ta'amihi wa syarabihi wa libasihi wa maskanihi. Dan hendaknya dia yataharra, yaitu berusaha untuk memaksimalkan atau memperjuangkan sesuatu yang halal, baik itu dalam hal makanannya, minumannya, pakaiannya, tempat tinggalnya, dipastikan semuanya adalah sesuatu yang halal. Wa fi jami'i ma yahtaju ilaihi huwa wa 'iyaluhu, dan dalam berbagai hal lainnya yang dia butuhkan dalam kehidupan ini, selain tadi makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, hal-hal yang lainnya termasuk dalam kitabnya, mungkin alat-alat tulisnya, bagaimana semuanya dia dapatkan dengan cara yang halal, baik itu dia sendiri yang membutuhkannya atau keluarganya. Liyastaniza qalbuhu, agar hatinya itu kemudian bisa bercahaya. Wa yasluha liqabulil ilmi wa nurihi wa naf'i bihi, dan juga agar hatinya itu berhak untuk menerima ilmu, hatinya bisa menerima ilmu dan juga bisa mendapatkan cahaya ilmu dan juga bisa mendapatkan manfaat dari ilmu. Wala yaqna'u li nafsihi bi zahiril hilli syar'an mahma amkanahu at-tawarru'. Maka janganlah dia menerima, seorang penuntut ilmu, janganlah dia menerima untuk dirinya sendiri, atau janganlah dia mencukupkan untuk dirinya sendiri bi zahiril hilli syar'an. Di catatan kaki disebutkan labudda ayata'akkada min hilliyatihi ta'am yaqinan wa laysa bi mujarrad zahar. Oke. Jadi maksudnya adalah janganlah seorang penuntut ilmu dia mencukupkan dirinya dengan sesuatu yang secara zahir saja ini tampaknya halal, ya, tanpa dia meneliti hakikatnya. Maka dia harus betul-betul yakinan secara yakin bahwa ini betul-betul halal secara syariat. Mahma amkanahu at-tawarru', selama itu memungkinkan bagi dia untuk memiliki sikap wara', maka hendaknya dia memiliki sikap wara'. Walam tulji'hu hajatun aw yaj'ala hiddahu al-jawas. Janganlah sampai dia didesak oleh keadaan, ya, tadi dia misalnya dia tadi mengkonsumsi sesuatu yang dia tidak tahu ini sebetulnya secara hakikat ini sesuatu yang halal ataukah tidak, ya, secara zahir dia halal,
Maka kata Ibnu Jama'ah, jika menemui kasus demikian, jika dia masih memiliki sikap wara' dalam artian dia tidak sesuatu yang belum yakin dia tentang kehalalannya, hendaknya dia meninggalkannya terlebih dahulu. Dan janganlah dia didesak oleh hajatnya, ya, jangan dia sampai kemudian karena dia memiliki hajat maka dia bermudah-mudahan dalam hal tersebut. Aw yaj'alu hiddahu al-jawas. Ya, di catatan kaki disebutkan wala yaktafi bi an yaqula li nafsihi hadza jaiz wa in kana fihi syubhah. Ya, maksudnya adalah jangan dia menjadikan standar bagi dirinya yang penting ini boleh, ya, asalkan boleh maka saya akan mengambilnya. Maka jangan seorang penuntut ilmu dia memiliki pikiran demikian. Lalu semestinya seperti apa kata Ibnu Jama'ah? Bal yatlubu rutbatal 'aliyah. Bahkan semestinya seorang penuntut ilmu itu dia mengambil level yang tertinggi dalam masalah seperti ini. Wa yaqtadi biman salafa min al-ulama'i as-salihin fi at-tawarru' an katsirin mimma kanu yuftuna bijawazihi. Dan hendaknya dia memberi ataupun dia mengambil suri tauladan daripada ulama-ulama saleh terdahulu, ya, dari kalangan ulama-ulama salihin terdahulu dalam hal sikap wara', bagaimana mereka wara' dari kebanyakan hal yang mereka sendiri berfatwa tentang bolehnya. Ya, manusia datang kepada mereka, apa hukum demikian. Para ulama saleh terdahulu mereka memfatwakan jawazuhu, ini boleh. Akan tapi mereka sendiri tidak mau mengambilnya. Ya, mereka tidak mau mengerjakannya atau mengambilnya atau mengkonsumsinya dalam rangka sikap wara'. Wa haqqu man uqtudiya bihi fi dzalika sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haitsu lam ya'kal at-tamrata allati wajadaha fi at-tariqi khasyatan an takuna min as-sadaqah ma'a bu'di kauniha minha. Dan hal yang atau contoh yang paling berhak untuk kita ambil suri tauladannya dalam masalah ini adalah yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana kata Ibnu Jama'ah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam contohnya beliau tidak mau memakan sebuah kurma yang beliau dapati di jalan dalam rangka beliau itu takut, beliau berhati-hati jangan-jangan kurma ini adalah termasuk sedekah. Ya. Jangan-jangan kurma ini termasuk sedekah. Karena Rasulullah SAW tidak boleh memakan sedekah, beliau boleh memakan hadiah, tetapi tidak boleh memakan sedekah. Beliau dan ahlul bait, ya, beliau dan keturunan keluarga beliau tidak boleh memakan sedekah. Meskipun kata Ibnu Jama'ah ma'na budi kauniha minha, ya, sangat jauh ini atau sangat kecil peluangnya kurma yang beliau dapati di tengah jalan itu adalah bagian dari sedekah, kecil kemungkinannya. Akan tapi Nabi SAW memiliki sikap wara', Nabi tidak mau memakannya. Maka itulah contohnya, ya, maksud dari Ibnu Jama'ah. Jika mungkin seseorang itu dia masih memiliki sikap wara', seorang penuntut ilmu, maka milikilah sikap wara'. Jangan sesuatu ini secara zahir dia, oh sepertinya ini halal, atau jangan sampai seorang penuntut ilmu dia standarnya adalah yang penting ini boleh. Kalau ini boleh maka saya akan mengambil semuanya. Maka kata beliau tadi, yatlubu ratbatal 'aliyah. Seorang penuntut ilmu hendaknya dia memiliki standar yang tinggi dalam hal ini. Wa li'anna ahlal ilmi yuqtada bihim wa yu'khadu anhum. Oleh karena para penuntut ilmu itu atau orang-orang yang berilmu, mereka itu dijadikan suri tauladan bagi manusia, dan manusia pun mencontoh mereka. فإذا لم يستعملوا الورع فمن يستعمله. Maka jika para ahlul ilmu itu mereka tidak mengamalkan sikap wara', maka siapa lagi selain penuntut ilmu ataupun selain orang-orang yang berilmu yang akan mengamalkan sikap wara'. Wa yanbaghi lahu an yasta'mila ar-rukhasa fi mawadi'iha. Dan semestinya seorang penuntut ilmu juga dia mengamalkan rukhsah ataupun keringanan yang telah Allah berikan fi mawadi'iha, sesuai dengan tempatnya,
indal hajati ilaiha, ketika dia memang memiliki hajat untuk melakukan keringanan-keringanan itu, wa wujudi sababiha, dan juga memang ada sebab-sebabnya yang menyebabkan dia boleh untuk melakukan keringanan-keringanan itu. Agar kenapa? Agar dia bisa dicontoh oleh manusia dalam hal ini. Fa inna Allah Ta'ala yuhibbu inna Allah Ta'ala yuhibbu an tu'ta rukhasuhu kama yuhibbu an tu'ta azaimuhu. Karena sesungguhnya Allah Ta'ala itu mencintai jika keringanan-keringanan yang Allah berikan itu dikerjakan oleh hamba-hambanya. Sebagaimana Allah juga mencintai jika hamba-hambanya tersebut mengerjakan hal-hal yang telah Allah wajibkan. Ya, maka kalimat terakhir adalah hadis Nabi SAW, hadis sahih, diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, At-Tabarani, dan lain-lain. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai jika keringanan yang telah diberikan kepada umat manusia itu dikerjakan oleh manusia, sebagaimana Allah mencintai jika manusia itu mengerjakan hal-hal yang telah Allah wajibkan. Oke, itu dia adab yang ketujuh. Hendaknya para penuntut ilmu mereka memiliki sikap wara pada diri mereka. Kemudian adab yang ke-8 kata Ibnu Jama'ah, as-saminu ay yuqallila isti'mala al-mata'im allati hiya min asbabi al-baladati wa dha'fil hawasi. Hendaknya para penuntut ilmu itu mereka tidak banyak memakan makanan, isti'mal al-mat'am, kita terjemahkan memakan ya. Hendaknya para penuntut ilmu itu tidak banyak memakan makanan yang merupakan sebab ketumpulan pikiran. Balada ya tumpulnya pikiran. Wa dha'fil hawas, dan juga menjadi lemah indranya. Ada makanan-makanan yang memang bisa menyebabkan hal yang demikian. Contohnya disebutkan oleh Ibnu Jama'ah di sini, katufahi al-hamidi, seperti apel yang asam, ya, seperti apel yang asam, wal baqal atau baqala, wallahu a'lam makna baqala itu apa, kan, tapi sepertinya jenis salah satu jenis ya, yang pasti salah satu jenis makanan ya, salah satu jenis makanan, karena Ibnu Jama'ah sedang membahas makanan yang bisa menumpulkan pemikiran seorang dan melemahkan indranya. Wa syurbil al-khalli, yaitu meminum cuka. Wa kadzalika ma yuksiru isti'maluhu al-balghama al-muballida lidh-dhihni al-muskhila lil badani. Atau contoh-contoh makanan yang lainnya atau serupa dalam hal ini kata Ibnu Jama'ah, makanan-makanan yang jika seseorang itu banyak memakannya akan menyebabkan dia memiliki banyak al-balgham, semacam lendir atau semacam dahak ya, dia akan memiliki banyak dahak atau ya lendir lah ya, dan memiliki banyak lendir, yang hal tersebut bisa tadi balada, yaitu melemahkan pikirannya. Makanan-makanan yang bisa menyebabkan banyak lendir pada dirinya, yang bisa melemahkan pikirannya, dan juga bisa memberatkan badannya terasa berat. Kakasratil alban wassamak wa ashbahu zalika, wa ashbahi zalika, seperti banyak minum susu, atau seperti banyak makan ikan, atau hal-hal yang serupa dengan hal tersebut ya. Maka kata Ibnu Jama'ah di sini, banyak minum susu dan banyak makan ikan di antara sebab banyaknya seorang itu dia memiliki lendir. Allah alam apakah yang dimaksud lendir di sini, yang dimaksud adalah lemak, akan tapi intinya menurut Ibnu Jama'ah hal tersebut bisa melemahkan pikiran seseorang dan bisa menyebabkan badannya itu terasa berat. Wa yanbaghi an yastamila ma ja'alahu Allah Ta'ala sababan li jawdati adh-dhihni, dan semestinya seorang penuntut ilmu itu dia memakan apa yang memang Allah Ta'ala jadikan sebagai sebab pikirannya itu menjadi kuat atau menjadi tajam.
Contohnya di sini adalah qamadghi al-lubani, seperti madghi luban. Wallahu alam, saya tidak tahu maknanya madghi luban apa. Apakah dia makanan di zaman dulu ataukah wallahu alam, saya tidak tahu maknanya. Tidak juga diberikan catatan kaki di sini apa. Dan juga ada contoh lain disebutkan oleh beliau di sini al-mustuqa, mustuka, madghil luban tadi. Mustuka juga disebutkan bisa menguatkan hafalan, ya, ala hasabil adah, ya, sebagaimana kebiasaan ataupun adat itu telah menunjukkan dua makanan tadi itu bisa meningkatkan ketajaman pemikiran seseorang. Wa akli zabibi bukratan, dan juga makan zabib, makan kismis, ya. Seorang itu dia makan kismis di pagi hari, ini bisa membantu menguatkan pikirannya, kata Ibnu Jamaah. Wal julab, walau alam makna julab apa. Salah satu jenis dari baqala tadi. Jadi catatan kaki disebutkan demikian, tapi saya tidak tahu pastinya apa, terjemahnya apa dalam bahasa Indonesia. Kemudian yang berikutnya adalah wa nahwi dzalika mimma laysa hadza mawdu'u syarhihi. Dan makanan-makanan yang serupa yang bukan di sinilah tempatnya untuk membahas hal tersebut, kata Ibnu Jamaah. Sehingga poinnya adalah ada makanan-makanan yang memang dianggap, ya, atau memang dianjurkan untuk dikonsumsi agar bisa menguatkan pikiran seseorang, dan semestinya seorang penuntut ilmu dia mengkonsumsi hal yang demikian. Wa yanbaghi ayajtaniba ma yuwarrisa an-nisyana bil khassah. Dan hendaknya juga para penuntut ilmu dia menjauhkan dirinya dari hal-hal yang memang bisa menyebabkan dia lupa, ya, bisa menghilangkan hafalannya secara khusus. Contohnya apa di sini? Ka'akli su'ri al-fa'ri. Di catatan kaki ya, su'ri yaitu baqiyatut ta'am atau syarab. Di antara hal yang bisa menyebabkan seorang itu menjadi pelupa adalah dia memakan bekas makanan tikus, makanan ataupun minuman yang pernah dihinggapi oleh tikus lalu dia konsumsi lagi. Maka ini diantaranya, kata Ibnu Jamaah, bisa menyebabkan seorang itu pelupa. Wa qira'ati al-wahi al-qubur. Seorang kemudian dia membaca papan-papan yang ada di kuburannya, membaca tulisan-tulisan semacam di zaman sekarang semacam batu nisan. Zaman dulu juga ada ditulisi ini makamnya siapa dan seterusnya. Maka membaca hal tersebut, kata Ibnu Jamaah, bisa menyebabkan seorang itu menjadi pelupa. Wa dukhulu baina jamalaini al-maqturaini, atau dia itu masuk di antara dua unta yang maqturain, maksudnya adalah marbutain ba'duhuma fi ba'd. Allah alam, sepertinya maknanya adalah dia melalui dua buah atau dua ekor unta yang saling terpaut. Ya, saya tidak tahu Allah alam maksudnya seperti apa. Bagaimana itu bisa disebut, bisa menjadikan seorang itu bisa menjadi pelupa. Dan juga tadi, ya, bagaimana penjelasannya, bagaimana seorang dia membaca papan di kuburan bisa dianggap bisa menyebabkan menjadi sebab dia pelupa. Kemudian juga berikutnya wa ilqa'il qummal, atau seorang penuntut ilmu dia melempar kutu, dia mencari kutu lalu dia melempar kutu yang ada di kepalanya. Wa nahwi zalika minal mujarrabati fihi, atau hal-hal yang lainnya yang memang akan menyebabkan seorang itu dia bisa menjadi pelupa. Penjelasannya wallahu taala alam seperti apa, akan tapi kata pentahqiq yang saya miliki di kitab yang saya miliki, kata pentahqiq disebutkan ini adalah
berdasarkan ilmu kedokteran yang ada di zaman itu, ya. Maka perlu diteliti lagi kata pentahqiq hal-hal yang disebutkan oleh Ibnu Jamaah dalam poin ini, ya, semacam tadi di awal, makanan-makanan yang bisa melemahkan pikiran seseorang, dan makanan-makanan yang dianggap bisa menguatkan pikiran seseorang, dan makanan-makanan yang dianggap bisa, atau hal-hal yang bisa dianggap bisa menyebabkan seseorang itu menjadi pelupa, ya, terkhusus yang dalam hal makanan tadi kata pentahqiq, maka ini perlu dicocokkan dengan ilmu kedokteran yang terbaru. Adapun penjelasan tadi kata penjelasan bagaimana hal-hal tadi bisa menyebabkan seorang itu menjadi pelupa, ya, ini dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin. Intinya adalah bagaimana hal-hal tersebut dia bisa menyebabkan seorang yang melakukannya menjadi was-was, ya, bisa menghadirkan was-was pada seseorang, dan was-was tersebutlah yang bisa mengantarkan dia pada sikap pelupa. Kan tapi sekali lagi yang menjadi poinnya yang disampaikan oleh Ibnu Jamaah di sini adalah jika memang ada diketahui beberapa jenis makanan yang dia itu bisa melemahkan pikiran, bisa menumpulkan pikiran, bisa melemahkan indera, hendaknya para penuntut ilmu menjauhi hal tersebut. Dan jika memang diketahui ada hal-hal yang bisa menguatkan pikirannya, ya, semacam tadi disebutkan kismis dimakan pagi hari bisa menguatkan pikiran, jika diketahui memang demikian, hendaknya seorang penuntut ilmu dia juga bersemangat untuk mengkonsumsinya. Kemudian poin yang ke-9 yaitu at-tasi'u ay yuqallila naumahu. Hendaknya seorang penuntut ilmu dia menyedikitkan tidurnya, tidak banyak tidur. Ma lam yalhaqhu dararun fi badanihi wa dhihnihi. Selama sedikitnya tidur tersebut tidak menyebabkan kemudaratan pada badannya dan juga pada pikirannya. Wala yazidu fi naumihi fil yawmi wal lailati ala 8 sa'atin. Dan jangan seorang penuntut ilmu itu dia memiliki jumlah jam tidur sehari semalam melebihi 8 jam. Jangan sampai lebih dari 8 jam. Wa huwa sulusuz zaman. Dan itu 8 jam itu adalah sepertiga dari sehari semalam. Fa in ihtamala haluhu aqalla minha fa'al. Dan jika masih memungkinkan dia untuk memiliki tidur yang lebih sedikit dari 8 jam, maka hendaknya dia melakukannya. Standarnya menurut Ibnu Jamaah adalah 8 jam yang normalnya seorang penuntut ilmu. Jangan sampai dia lebih dari itu. Kalau dia masih bisa kurang dari 8 jam tidurnya, maka lakukanlah. Wala ba'sa an yuriha nafsahu wa qalbahu wa zihnahu wa basarahu. Dan tidak mengapa dia menyenangkan ataupun menyegarkan dirinya, menyegarkan hatinya, menyegarkan pikirannya, dan menyegarkan pandangannya. Iza kalla syai'un min dzalika aw dha'ufa. Kalla di catatan kaki disebutkan maknanya la ta'ib, yaitu lelah. Jika memang hal-hal tersebut lelah ataupun dia merasa lemah, ya, jika tiba-tiba badannya lelah atau pikirannya lelah, hatinya lelah, maka boleh dia melakukan hal tadi. Ya, boleh dia mengistirahatkannya. Bitanazzuhin, dengan dia melakukan tanazzaha yaitu rekreasi, wa tafarrujin fi al-mustanzahati, atau dia bertamasya ke tempat-tempat rekreasi, ya, boleh seorang penuntut ilmu dia beristirahat lalu melakukan rekreasi ataupun tamasya ke tempat-tempat rekreasi, bihaitsu ya'udu ila halihi, agar kemudian dengan rekreasi itu diharapkan dia bisa mengembalikan tadi entah jiwanya yang lelah atau hatinya yang lelah atau pikirannya atau pandangannya bisa kembali menjadi fit kembali. Wala yudayyu alaihi zamanuhu, sehingga waktunya tidak ada yang terbuang, ya. Kalau dia tidak, misalnya dia tidak segera rekreasi padahal dirinya telah lelah, dikhawatirkan dia hanya akan membuang-buang waktu. Dia tetap melakukan aktivitas terkait ilmu, akan tapi sudah tidak konsen sehingga tidak ada yang bisa didapatkannya. Wala ba'sa bimu'anatil masyi wa riyadati al-badani bihi. Tidak mengapa seorang penuntut ilmu itu dia kemudian berjalan-jalan atau dia melakukan olahraga. Faqad qila, telah dikatakan bahwasanya yang namanya olahraga itu bisa yun'ishu al-hararata wa yuzibu al-fudula al-akhlaqi wa yunashitu al-badana.
Yang namanya olahraga itu bisa membangkitkan al-hararah, ya, kehangatan tubuh atau suhu tubuh, ya. Dia bisa membangkitkan suhu tubuh, bisa mencairkan kelebihan lemak, dan bisa menyemangati badan, menyebabkan badan itu bersemangat. Wala ba'sa bil wat'i al halali idza ihtaja ilaihi. Tidak mengapa seorang penuntut ilmu dia bersenggama, berhubungan badan, yang tentu syaratnya adalah hubungan badan yang halal, jika dia memang membutuhkannya. Faqad qala al-atiba'u bi'annahu yujaffifu al-fudul. Para dokter telah mengatakan bahwasanya yang namanya hubungan badan bisa meringankan sesuatu yang berlebihan pada badan, dan juga bisa membuat badan itu lebih bertenaga, lebih bersemangat. Yusaffi az-zihna, dan juga hubungan badan bisa menjernihkan pikiran seseorang. Idza kana 'inda al-hajati bil i'tidal, ya, dan dia melakukan senggama itu, kata Ibnu Jamaah, jika dia memang butuh untuk hal tersebut, bi'tidal, dengan dia seimbang, tidak berlebih-lebihan. Wa yuhdaru kasratihi hadar al-adu, dan hendaknya seorang penuntut ilmu dia berhati-hati dari terlalu banyak berhubungan badan, sebagaimana dia berhati-hati terhadap musuhnya. Fa innahu kama qila, karena sesungguhnya sebagaimana telah dikatakan, ma'ul hayati yusabbu fil arham, air kehidupan yang ditumpahkan di dalam rahim, hal tersebut bisa yud'iful sam'a wal basar, bisa melemahkan pendengaran dan penglihatan, wal asab, dan juga bisa melemahkan saraf, wal hararah, tadi kita sebutkan hararah yaitu suhu tubuh, dia bisa melemahkan suhu tubuh, dan juga wal hadama yaitu pencernaan, bisa melemahkan pencernaan seseorang. Wa ghairu zalika min al-amradi al-radi'ati, dan hal-hal yang lainnya, penyakit-penyakit lainnya yang bisa penyakit-penyakit buruk lainnya. Wal muhaqqiquna min al-attiba'i yarawna anna tarkahu awla ila daruratin illa li daruratin aw istishfa. Dan para peneliti dari kalangan para dokter, mereka melihat bahwasanya meninggalkan hubungan badan itulah yang lebih bagus, kecuali jika dalam kondisi darurat atau seorang itu dia ingin berobat. Ya, ini tentunya menurut ilmu kedokteran yang ada di zaman dulu. Wabil jumlah fala ba'sa ayyuriha nafsahu iza khafa malalan. Kan tapi yang menjadi poin utama, kata Ibnu Jamaah, adalah boleh seorang penuntut ilmu itu dia beristirahat, menyenangkan dirinya, berekreasi jika dia khawatir dirinya akan bosan. Wa kana ba'du akabiril ulama'i yajma'u ashabahu fi ba'di amakini at-tanazzuhi fi ba'di ayyamis sana. Telah diriwayatkan bahwasanya banyak ulama-ulama besar mereka mengumpulkan murid-murid mereka di tempat-tempat rekreasi pada sebagian hari di sepanjang tahun. Wa yatamazahuna bima la darara 'alaihim fi dinin wala 'irdin, dan mereka di sana mereka saling bergurau, ya, saling bersenda gurau. Yang senda guraunya itu tentunya tidak membahayakan agama mereka dan tidak pula menjatuhkan harga diri mereka. Tapi sekali lagi yang menjadi poinnya, kata Ibnu Jamaah, adalah tidak mengapa seorang penuntut ilmu itu dia berekreasi untuk menyenangkan dirinya, untuk menghindarkan rasa bosan. Kemudian adab yang terakhir, yaitu adab yang ke-10, hendaknya seorang penuntut ilmu dia meninggalkan al-isyrah, meninggalkan pergaulan, terlalu banyak bergaul. Fa inna tarkaha min ahammi yanbaghi li talibil ilmi, karena meninggalkan pergaulan yang berlebih itu merupakan di antara hal yang terpenting yang semestinya dilakukan oleh para penuntut ilmu. Wala siyama li ghairil jins, lebih-lebih lagi jika temannya itu lawan jenis, atau kalau di catatan kaki maksudnya li ghairil jins itu adalah orang-orang yang dia tidak sejenis dengannya, dalam artian yang tidak sama manhajnya dan tidak sama tariqahnya, tidak sama tariqah dalam dia menuntut ilmu.
Wa khususan liman kasura la'ibuhu wa qallat fikratuhu. Lebih-lebih lagi yang harus dijauhi ini adalah tipikal teman yang dia itu banyak bercandanya dan sedikit pemikirannya. Fa inna tiba'a suraqah. Karena yang namanya tabiat itu, suraqah maksudnya adalah barang curian, tapi ini terjemahnya adalah yang namanya tabiat itu bisa menular. Ya. Wa afatul isyrati diya'u al-umri bighairi faidah. Dan kerugian dari banyak bergaul itu adalah tersia-siakannya umur seseorang tanpa ada faedah yang dia dapatkan. Wa zahabul mali wal 'irdi in kanat li ghairi ahlihi. Dan juga telah hilang akan pergi atau akan hilang hartanya, akan hilang harga dirinya jika dia terlalu banyak berteman. In kanat li ghairi ahlihi, jika temannya itu seseorang yang memang tidak pantas untuk diajak berteman. Wa zahabud dini in kanat li ghairi ahlihi, bahkan bisa pergi agamanya, bisa terdampak seorang itu dalam hal agamanya jika dia berteman dengan seorang yang memang tidak pantas untuk ditemani. Wallazi yanbaghi li talibil ilmi alla yukhalita illa man yufiduhu aw yastafidu minhu. Yang semestinya seorang penuntut ilmu itu dia berteman dengan, bukan tidak boleh berteman, kan, tapi pilih-pilih teman. Yang semestinya ditemani, kata Ibnu Jama'ah, adalah orang-orang yang jika ditemani maka dia akan mengambil faedah dari temannya tersebut. Dia penuntut ilmu bisa mengambil faedah dari temannya, atau temannya ini bisa mengambil faedah dari penuntut ilmu ini. Kama ruwiya 'an Nabi SAW, sebagaimana diriwayatkan dari Nabi SAW, ughdu 'aliman aw muta'alliman wa la takuni thalitha fatahlika. Jadilah engkau, pilihan yang pertama adalah seorang alim, seorang yang berilmu, atau jadilah pilihan yang kedua muta'allim, seorang pelajar. Jangan kau menjadi yang ketiga, maka engkau akan celaka, kata Nabi SAW. Akan tapi di catatan kaki di sini disebutkan hadis ini adalah hadis yang dhaif, ya, sebagaimana juga didhaifkan oleh Al-Imam Al-Albani. Fa in syaraqa aw ta'arrada li suhbati man yadi'u umruhu ma'ahu wala yufiduhu wala yastafidu minhu. Dan jika dia memang telah memasuki suhbah, memasuki pertemanan ataupun persahabatan, atau ta'arrada, atau dia telah ta'arrada li, yaitu dia telah terekspos dengan sebuah lingkar pertemanan yang pertemanan tersebut banyak membuang waktunya dan tidak memberikan faedah kepadanya, dan pertemanan tersebut atau teman-temannya tersebut tidak mengambil faedah dari dirinya, wala yu'inuhu ala ma huwa bisadadihi, ya, dan juga pertemanan tersebut tidak akan menolong dia dalam hal kesibukan dia terkait ilmu, ya. Maka apa yang dilakukan, kata Ibnu Jama'ah, falyatalattaf fi qat'i asharatihi min awwalil amri qabla tamakkuniha. Hendaknya seorang penuntut ilmu dia secara lemah lembut memutuskan tali pertemanan tersebut dari awal, ya, sedini mungkin sebelum hal tersebut semakin kuat. Hal tersebut semakin kuat, ya, tali pertemanan itu semakin kuat. Fa innal umura idza tamakkanat asrat izalatuha. Karena yang namanya urusan itu, jika dia semakin kuat atau semakin kokoh, maka akan semakin sulit untuk menghilangkannya. Wa min jari ala alsinati al-fuqaha, di antara hal yang keluar dari lisannya para fuqaha adalah ad-daf'u ashalu min ar-raf'. Menyingkirkan itu lebih mudah daripada mengangkat, atau bahasa kita sekarang adalah mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Jadi sebelum ikatan pertemanan itu semakin kuat dan semakin sulit untuk dihindari dari hal-hal yang tidak bermanfaat tadi, maka sebisa mungkin atau sedini mungkin untuk dihindari dan diputuskan. Fa in ihtaja ila may yashabahu falyakun sahiban salihan dayyinan taqiyan wara'an zaykiyan. Jika dia ternyata seorang penuntut ilmu itu masih membutuhkan seorang teman, mayashabuhu, dia membutuhkan teman, hendaknya lah temannya itu adalah teman yang saleh,
yang baik agamanya, yang dia bertakwa, yang memiliki sikap wara, yang suci orangnya, kasiral khair, yang banyak kebaikannya dan sedikit kejelekannya, hasan al-mudarah, dan bagus dalam dia bergaul, qalil al-mumarah, dan sedikit mendebat, tidak terlalu banyak berdebat, in nasiya dzakarahu, jika dia lupa maka dia akan, jika penuntut ilmu ini dia lupa, maka temannya itu akan mengingatkannya, wa in dzakara a'anahu, dan jika penuntut ilmu ini dia ingat maka temannya ini akan menolongnya, wa in ihtaja wasahu, dan jika dia membutuhkan maka dia akan menghiburnya, wa in dajira sabbarahu, jika penuntut ilmu ini merasa jengkel maka dia akan menyabarkannya, akan membesarkan hatinya. Dan ada sebuah syair yang diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kata Ali bin Abi Thalib, "Fala tashab akha al-jahli wa iyyaka wa iyyahu." Janganlah engkau berteman dengan orang yang bodoh. Iyyaka wa iyyahu. Berhati-hatilah atau jauhilah. Fakam min jahilin arda haliman hina wa akhahu. Betapa banyak orang-orang yang bodoh, dia kemudian arda, yaitu di catatan kaki disebutkan ahlaka. Betapa banyak orang-orang yang bodoh kemudian dia mencelakakan orang-orang yang berakal ketika mereka itu berteman. Yuqashul mar'u bil mar'i, seorang itu akan ditimbang berdasarkan temannya. Idza ma huwa masyahu, ya, ketika mereka itu berjalan bersama. Artinya seorang itu dia akan terpengaruh dengan temannya. Wa di ba'dihim, dan juga disebutkan dalam sebagian syair, inna akhaka as-sidqa man kana ma'aka wa man yadurru nafsahu liyanfa'aka. Temanmu yang sesungguhnya yaitu adalah dia yang selalu bersamamu, wa man yadurru nafsahu liyanfa'aka, dan dia rela untuk membahayakan dirinya untuk mendatangkan sesuatu yang bermanfaat bagimu, untuk menolongmu, maka dia rela untuk membahayakan dirinya. Wa man idza ribu zamanin sada'aka shattata shamla nafsihi liyajma'ak. Dan teman sejati itu adalah orang yang dia itu iza ribu zamani, di catatan kaki disebutkan ribu zaman maksudnya adalah masaibud dahr. Jika musibah itu menyobek-nyobekmu, maka syattata syamla nafsihi liyajma'ak, maka dia akan merobek-robek kesatuan dirinya. Dia rela untuk hancur. Jika dirimu hancur oleh musibah, maka dia rela untuk menghancurkan dirinya sendiri dalam rangka untuk mengumpulkan dirimu yang telah terpecah belah tadi. Ya, dengan kata lain, dia rela berkorban untuk kebaikan dirinya. Maka ini diantara teman sejati yang semestinya, yang boleh jika seorang penuntut ilmu dia ingin memiliki teman yang demikian. Kan tapi yang menjadi, kembali lagi, yang menjadi poin inti dari poin yang ke-10 ini adalah, jika seorang penuntut ilmu itu dia memiliki pertemanan yang sekiranya pertemanan tersebut tidak akan mendatangkan manfaat baginya, ya, maka hendaknya, kata Ibnu Jamaah, dia memutuskan tadi pertemanan tersebut. Baik, demikian yang kita baca pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan pasal yang pertama dari bab yang ketiga, yaitu adab-adab, 10 adab yang semestinya dimiliki oleh seorang penuntut ilmu pada dirinya sendiri. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurangnya kami mohon maaf atas keterbatasan ilmu yang kami miliki. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.